Perkenalkan, saya Hani Munfarida dengan NPM akhir 002. Di sini saya akan mempresentasikan soal E4.9 LO2345 poin A yang sudah saya kerjakan. Dalam soal kita disajikan beberapa data mengenai perusahaan TAU Ltd, ada penjualan bersih, HPP, beban-beban, dan masih banyak lagi. Namun ada beberapa akun yang perlu diperhatikan dalam soal ini, yaitu pada akun penghapusan inventaris sebesar $80.000 karena keusangan dan beban depresiasi sebesar $40.000. Untuk poin A, kita diminta untuk membuat laporan keuangan perusahaan TAU Ltd untuk tahun 2022. Namun dalam soal juga diterangkan bahwa ada pembagian saham sebanyak 60.000 saham yang beredar. Baik, kita akan mengerjakan laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2022 dulu. Nah, pada laporan keuangan perusahaan TAU Ltd tahun 2022 menunjukkan penjualan bersih sebesar $1.200.000 dengan biaya pokok penjualan $780.000 sehingga menghasilkan laba kotor sebesar $420.000. Setelah memperhitungkan laba kotor, kemudian selanjutnya kita menghitung beban-beban dan juga pendapatan lainnya dari perusahaan TAU Ltd. Hasil dari laba kotor tadi dikurangi dengan beban penjualan, beban operasional, dan beban administrasi. Dari hasil perhitungan diperoleh total beban-beban tersebut sebesar $233. Kemudian perusahaan TAU Ltd ternyata memperoleh pendapatan tambahan dari dividend revenue dan interest revenue dengan total keseluruhan pendapatan lain-lain tersebut sebesar $27.000, sehingga $420.000 dikurangi $233 ditambah $27.000 sama dengan $214.000. Ini merupakan hasil untuk laba operasinya. Nah, hasil laba operasi tadi dikurangi dengan interest expense sebesar $50.000 sehingga diperoleh laba sebelum pajak sebesar $164.000. Karena pada soal diterangkan bahwa pajaknya adalah 34%, jadi dari laba sebelum pajak tadi yaitu $164.000 dikali dengan tarif pajak sebesar 34% menghasilkan laba setelah pajak sebesar $108.240. Kemudian kita menghitung laba per saham dengan cara laba bersih tadi dibagi dengan jumlah saham yang beredar, yakni ada 60.000 saham yang beredar. Jadi $108.240 dibagi 60.000 saham menghasilkan laba per saham sebesar $1,80. Untuk poin B akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Angga Danendra Yusuf dengan NPM 24013010053. Selanjutnya, kita akan membahas soal E4.9 pada poin B mengenai retained earning statement atau laporan laba ditahan pada perusahaan TAU Ltd pada 31 Desember 2022. Yang pertama, terdapat retained earning at Desember 31, 2021 atau laba ditahan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar $980.000 yang didapat dari neraca saldo. Kemudian ditambah dengan net income sebesar $108.240 yang didapat dari income statement atau laporan laba rugi. Maka mendapatkan total sebesar $1.088.240. Lalu dikurangi dengan cash dividend declared sebesar $45.000. Maka retained earning at Desember 31, 2022 atau laba ditahan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar $1.043.240. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Fadita Zahra dengan NPM akhir 385. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 yaitu E5.4 LO3 penyusunan laporan arus kas, laporan perbandingan posisi keuangan Lopez INC pada awal dan akhir tahun 2022 muncul sebagai berikut. Nah, di situ terdapat tabel
akunnya Aktiva Peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, piutang usaha, uang tunai, total, ekuitas dan kewajiban, bagian modal biasa, laba ditahan, utang usaha dan total. Itu ada keterangan laba bersih sebesar $34.000 dilaporkan dan dividen sebesar $13 akan dibayarkan pada tahun 2022. Peralatan baru tidak dibeli dan tidak ada yang dijual. Kemudian instruksinya itu siapkan laporan arus kas untuk tahun 2022. Nah, di sini terdapat tabel yaitu lokasi laporan arus kas berakhir pada 31 Desember 2022. Aktivitas keterangan debit kredit yaitu laba bersih $34.000, arus kas dari aktivitas operasional yaitu depresiasi peralatan sebesar $6.000 yaitu hasilnya dari akumulasi penyusutan $17.000 dikurangi $11.000. Kemudian kenaikan piutang usaha $3.000 didapat dari $91.000 dikurangi $88.000. Selanjutnya kenaikan utang usaha $5.000. Jika dijumlahkan semua itu jadi $42. Kemudian aktivitas arus kas dari aktivitas investasi pembelian peralatan $39.000 dikurangi $22.000 sama dengan $17.000. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu terdapat penerbitan modal saham sebesar $20.000 didapat dari $100.000 dikurangi $80.000. Kemudian pembayaran dividen di kredit $13.000, jadi kalau dikurangi $20 dikurangi $13.000 sama dengan $7.000. Selanjutnya itu kenaikan bersih dalam kas. Total arus kasnya tadi $42.000 dikurangi total arus kas dari aktivitas investasi $17.000, kemudian ditambah total arus kas pendanaan sebesar $7.000. Nah, jika dijumlah semuanya itu totalnya $32.000. Sehingga saldo awal di 1 Januari 2022 itu sebesar $13.000 dan saldo akhirnya itu 31 Desember sejumlah $45.000. Selanjutnya nomor 3 akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Lucia Berginting dengan NPM akhir 139. Di sini saya akan melanjutkan untuk soal bagian ketiga, yaitu soal P52 LO12 mengenai penyusunan laporan posisi keuangan. Nah, di soal disajikan neraca akhir tahun berjalan tahun 2022 untuk perusahaan Montoya SA. Nah, di neraca ini untuk laba ditahannya masih belum diketahui, sehingga kita harus mencari laba ditahan terlebih dahulu. Dan di soal juga disajikan instruksi yaitu siapkan laporan posisi keuangan yang diklasifikasi dalam bentuk yang baik. Modal saham biasa yang diotorisasi adalah 400.000 lembar saham dan modal saham preferen yang diotorisasi adalah 20.000 lembar saham. Asumsikan bahwa wesel tagih dan wesel bayar bersifat jangka pendek kecuali dinyatakan lain. Biaya dan nilai wajar sekuritas yang diperdagangkan adalah sama. Untuk menjawab soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari laba ditahan dengan cara membuat neraca setelah penutupan. Nah, dari akun-akun yang disediakan di soal, kita harus mengklasifikasi akun tersebut ada di sisi debit atau di sisi kredit. Nah, setelah itu akan didapat nilai laba ditahan, yaitu selisih antara sisi debit dan sisi kredit. Nah, yang pertama, akun goodwill ada di sisi debit, hutang pajak gaji di sisi kredit, hutang obligasi di sisi kredit, kas di sisi debit, tanah di sisi debit, piutang wesel di sisi debit, catatan hutang kepada bank di sisi kredit, hutang rekening di sisi kredit, laba ditahan belum diketahui.
pajak penghasilan yang harus diterima di sisi debit, obligasi tanpa jaminan di sisi kredit, akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit, inventaris di sisi debit, sewa yang harus dibayar di sisi kredit, hutang pajak penghasilan di sisi kredit, kewajiban sewa jangka panjang di sisi kredit, modal saham biasa di sisi kredit, saham dengan preferensi modal di sisi kredit, biaya dibayar di muka di sisi debit, peralatan di sisi debit, perdagangan sekuritas di sisi debit, akumulasi penyusutan bangunan di sisi kredit, dan gedung di sisi debit. Nah, hasil akhirnya di sisi debit adalah sejumlah 5.067.050, sedangkan di sisi kredit 4.353.153, sehingga diketahui selisih keduanya yaitu yang nantinya akan menjadi nominal laba ditahan yaitu 713.897. Nah, setelah kita mengetahui nominal laba ditahan, kita sudah bisa menyusun laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan terdiri dari sisi aset dan liabilitas dan ekuitas. Nah, yang pertama adalah bagian aset. Aset dibagi lagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Yang pertama adalah aset lancar yang berisi kas sebesar 360.000, notes receivable sebesar 445.700, income tax receivable sebesar 97.630, inventory sebesar 239.800, prepaid expense sebesar 87.920, dan trading security sebesar 121.000. Nah, sehingga diperoleh total aset lancarnya yaitu 1.352.050. Yang selanjutnya adalah bagian aset tidak lancar yang terdiri dari land sebesar 480.000, equipment sebesar 1.470.000. Nah, equipment ini akan dikurangi dengan accumulated depreciation equipment sebesar 292.000. Nah, selanjutnya adalah building sebesar 1.640.000. Nah, building sini akan dikurangi juga dengan accumulated depreciation building sebesar 270.200. Nah, sehingga diperoleh total aset tidak lancar sebesar 3.027.800. Nah, yang selanjutnya adalah other asset yaitu goodwill sebesar 125.000, sehingga didapat total keseluruhan aset adalah 4.504.850. Selanjutnya adalah bagian liability dan equity. Yang pertama adalah bagian liabilitas lancar yang terdiri dari payroll tax payable sebesar 177.591, account payable sebesar 490.000, rent payable untuk jangka pendek sebesar 45.000, income tax payable sebesar 98.362, notes payable sebesar 265.000, sehingga diperoleh total liabilitas lancar adalah 1.075.953. Selanjutnya adalah bagian aset, bagian liabilitas tidak lancar yang terdiri dari bonds payable sebesar 285.000, insurance notes payable sebesar 1.600.000, long term rental obligation sebesar 480.000. Nah, hasil akhir liabilitas tidak lancar adalah sebesar 2.365.000. Selanjutnya untuk bagian ekuitas yaitu share capital ordinary sebesar 200.000, share capital preference sebesar 150.000. Yang terakhir retained earnings sebesar 713.897, sehingga didapat total equity-nya adalah 1.063.897. Nah, total akhir liabilitas dan ekuitas adalah 4.504.850. Sehingga total aset dan total liabilitas ekuitas di akhir sudah balance.